Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu sahabat, seorang sahabat, itu dimintai apa saja bacaan Fatihah. Enek wong jintup karo jengking bacakan Fatihah waras. Ada orang ngeluh pusing bacakan Fatihah waras. Ada orang majnun gendeng dibacakan Fatihah pisan gak waras. Pindho gung waras. 3 hari waras. Malam ini KSS sampai ke kajian Burhani spiritual halaman 148. Setelah kita mengaji atau kajian bayani spiritual, yaitu tentang dalil-dalil hal-hal gaib, kemudian irfani spiritual, yaitu tentang dalil dan pengalaman wilayah spiritual, wilayah hati. Kemudian sekarang burhani spiritual adalah praktek atau bagian-bagian zikir, wirid, hizib yang menindaklanjuti bayani dan irfani spiritual. Di sinilah kelebihan KSS. Kalau saya dulu di lain tempat ya langsung burhani, itu pun hanya langsung kalimatnya dituntun, dijazahkan. Kalau di sini tidak, dimulai dari bayani, kemudian irfani, burhani pun ada kajiannya, ada penjelasannya, sehingga penjenengan ketika mengamalkan apa yang harus diamalkan sesuai dengan KSS ini, maka akan mantap, akan tembus di hati, tidak hanya di mulut. Saya juga sangat berharap ketika penjenengan baca hizib tadi, itu ketika terutama membaca Asmaul Husna, itu harus tembus hati. Kalau saya sentuh dada saya untuk menikmati menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99 itu. Jadi jangan hanya nerocos di mulut saja. Oke, itu bagus, itu juga punya kekuatan spiritual. Kalau hati sudah tune in, kalau sudah merasuk, itu rasanya beda. Sama-sama membaca Asmaul Husna rasanya beda. Sama dengan ini loh, penjenengan baca Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali sore, 7 kali pagi, atau 7 kali pagi, 7 kali sore. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa siapa yang membaca ini pagi dan sore 7 kali, maka hajatnya akan mudah terkabulkan. Maka himbauan saya, penjenengan nikmati bacaan itu. Ketika dia sudah mengerti maksudnya, segera masuk ke wilayah permohonan, ngiling-ngiling apa yang diminta saat itu. Pengalaman saya tidak pernah meleset, tapi biasanya yang tidak pernah meleset itu gak kakean jaluk. Biasanya gak kakean jaluk, gak kakean sing dijaluk, ngerumang sani ibadah masih minus, masih kurang, gak usah kakean pola. Jadi tapi gini loh, baca hasbiyallah, cukup bagi saya Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah, alaihi tawakkaltu, kepadanya saya berserah diri, tawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dia adalah Tuhan arsy yang besar. Kenapa ini disebutkan dalam Al-Quran? Ini kan ayat surat At-Taubah ayat terakhir itu. Karena makhluk Allah SWT yang paling besar itu arsy, bukan bumi langit ini, bukan. Ini tidak ada apa-apanya ini. Wong kursinya Allah SWT wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah saja lebih besar dari 7 langit bumi ini kok. Itu di ayat kursi itu. Wasi'a kursiyus samawati, bumi langit, kursi. Nah,
kursi itu di atas aras, maka makhluk yang terbesar adalah aras. Betapa besarnya wallahu alam, sudah di luar jangkauan kita. Tapi yang jelas akhir surat At-Taubah ini dibaca 7 kali, itu Nabi yang dawuh mudah terkabul hajatnya. Nek umpamane wis diwaca gak terkabul, jangan nyalakan saya, jangan nyalakan Nabi, jangan nyalakan Allah SWT, salahkan diri sendiri. Berarti aku iki enek kurangi. Gitu aja, ndak usah lu jere kabul aku lu minta jodoh kayak mbiyen gak intuk-intuk. Misalnya gitu. Tapi ini penting loh, ini penting, berulang kali saya sampaikan. Bacaan sama efek berbeda itu sangat mungkin. Mengapa? Karena kualitas bacaannya. Burhaninya sama, ngajinya podo, tapi diwaca juga sama, juga bareng malah macane. Tapi efeknya berbeda. Ya, bisa berbeda. Oleh karena itu KSS ini adalah wahana atau sarana untuk bagaimana menjadikan semua zikir, semua ibadah kita menjadi bagian dari hiburan kita. Iso ora terserah jenengan. Tapi kalau sudah mendarah daging itu enek senengi hiburan itu. Baik, kita baca ini kajian burhani spiritual bab 3 ini. Mengawali kajian burhani spiritual yang berupa hizib, zikir dan doa-doa, penting ditegaskan bahwa basis laku spiritual KSS adalah hizib Asmaul Husna. Inilah fondasi spiritual yang bagi mahasantri KSS harus dimiliki, dikuasai dan diamalkan sampai mendarah daging, menjadi kebiasaan, bahkan hiburan sehari-hari. Hiburan. Baru kemudian mengamalkan dan mempraktekkan zikir dan doa sesuai kebutuhan yang di bagian akhir itu. Jadi saya sangat berharap ini fondasinya memang Asmaul Husna sih, dan itu sangat mujarab itu. Kalau panjenengan tidak bisa seperti ini seperempat jam kesuwen kira-kira. Saya setiap pagi setelah sholat subuh itu Fatihah 1 kali, kemudian Waqul Ja'al Haqqu itu 3 kali, istighfar 3 kali, kemudian Sayyidul Istighfar 1 kali, sholawat 3 kali, sholat Ibrahimiyah 1 kali, Asmaul Husna 1 kali, kemudian Ya Rahman Ya Rahim Irhamna 3 kali, Ya Wahab Ya Razak 3 kali, Ya Qayyamatin 3 kali. Itu tidak ada 5 menit atau maksimal 5 menit, tapi tidak ono ya. Dan nikmat rasanya, lego kalau sudah baca itu. Nek gung koyok duwe utang utawa ngengek gung cawi utawa makan ndak wijik. Saya terus terang sampai ke situ penghayatan saya itu. Ya gimana sih menyebut nama Allah, kan nikmat toh. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala nikmat banget. Nanti penyanyi coba aja ya, bukan coba ya, dipraktekkan, harus dicoba toh ya, dipraktekkan. Waktu menyebut Asmaul Husna itu sentuh jantung ini, dada ini sentuh dada, jantung kan bagian kiri di bawah susu ini, di bawah 2 jari, pokoknya gini lah wis, gini. Nek perlu diuyak-uyak ya, diuyak-uyak mas, digerakkan ya, digerakkan supaya kita jantung juga merasa, dan itu pusat ya, pusat kehidupan, pusat kita hidup ini. Baik, ini harus menjadi hiburan ya. Ini saya tulis tanda kutip itu ya, namanya hiburan. Biasanya hiburan sing suweneng seneng ini kan gak patek seneng mungkin, tapi kalau sudah membiasa seneng kok. Toh ndak lama. Yang penting aja suwe-suwe, nek suwe-suwe waleh kok. Jangan lama-lama. Berulang kali saya sampaikan, zikir hizib Asmaul Husna itu jangan lama-lama. Ya yang paling suwe nanti biasanya tiap Ramadan itu hanya 3 hari, 3 malam 3 malam toh kan. Itu agak lama. Agak tapi ndak suwe-suwe banget. Baik, ini penting untuk menjadi peringatan dini bagi kita ketika akan membahas burhani spiritual. Burhani yes, bacaan iya, tapi tembus hati harus
Berulang kali saya sampaikan, Fatihah kita ini sering lambiar, gitu. Ya ngaku aja, saking apale, saking seringnya, ndak sempat dinikmati. Fatihah itu induk doa, segalanya paling tinggi di antara semua yang tinggi, bahkan induk Al-Quran. Iman kalau membaca Fatihah dalam sholat itu ngelewes, bablas anginnya itu iman. Saya berharap penyelam biasa latihan dinikmati membaca Fatihah itu, supaya ya diri kita ini, darah daging kita ini mengalir, alirannya adalah bacaan vibrasi Al-Quran yang berupa Fatihah itu, dan nanti tentu ayat-ayat yang lainnya atau zikir-zikir yang lain. Baik, Hizib Asmaul Husna. Hizib Asmaul Husna merupakan asas fondasional bagi KSS, kuliah solusi spiritual, yang terdiri dari zikir yang diwiridkan. Zikir diwiridkan itu diajekan. Wirid adalah merutinkan zikir, sedang bunyi atau bacaannya disebut zikir, dan dianjurkan jumlah zikir dalam jumlah ganjil. Perintahnya kan gitu, zikir sebanyak-banyaknya, nek gak sebanyak-banyaknya, nek hitung ganjil, entah berapa terserah. Saya biasa di sini 11 lah, kalau bersama-sama penjualan 11 ya. Tapi kalau sendirian biasanya hanya 3, supaya ndak waleh. Kok waleh sih ndak enak disebut waleh, ndak enak, supaya ndak kesel ngono wis. Ndak capek. Hizib Asmaul Husna dibaca 1 kali atau diulang-ulang dalam jumlah bilangan ganjil. Biasanya hanya 1 kali kita, tapi kalau di malam Ramadan memang kita ya beberapa kali. Mempelajari Hizib Asmaul Husna harus mengingat 6 hal penting sebagai syarat menuntut ilmu. Syekh Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'limul Muta'alim, mengatakan dalam syairnya, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadhin wa tulu zamani. Ini syarat mencari ilmu. Pertama, mempunyai kecerdasan spiritual. Zakat itu, jadi syaratnya mencari ilmu spiritualnya juga ada 6. Ini di Ta'limul Muta'alim. Saya dulu sampai hafal saking sering ngaji Muta'alim, khatam berkali-kali. Zakat, cerdas. Kali ini karena kita wilayah KSS, maka cerdas spiritual. Apa cerdas spiritual itu? Gak kakean dosa. Ya, sekali lagi, cerdas spiritual itu ndak kakean dosa. Nek kakean dosa masa diwiriti apa ya gak mempan gitu loh. Cerdas spiritual. Kalau cerdas otak memang lain, itu intelektual itu lain itu. Tapi kalau spiritual itu cukup bersih hati ya, ngono wis. Jadi cerdas spiritual itu bersih hati. Senang pada ilmu. Jadi penjenengan kesini itu ya senang, ngaji ini ya senang. Nek gak seneng diseneng-seneng nih. Nek pas males ya diusahakan tidak males. Sabar. Yang ketiga sabar itu ya bertahan, juga gampang walean. Yang keempat ada biaya, ya biayanya tidak mahal kalau ini ya. Kalau KSS itu biayanya kan sukarela, nek duwe gak duwe ya ora apa-apa. Muga-muga sing duwe itu makin dimudahkan dan sing gak duwe dinduwekan ya. 5, ada bimbingan guru ya, ini sudah ada bimbingan mursyid. 6, butuh waktu. Periode pertama 8 tahun di bawah kepemimpinan Pak Rauf itu. 7 tahun Pak Rauf. Kemudian yang kedua ini nanti entah moga-moga agak berkurang. Selesai ini nanti kita wisuda. Ayat Al-Quran dan zikir yang dibaca dalam Hizib Asmaul Husna terdiri dari Al-Fatihah, kemudian surat Al-Isra ayat 81, istighfar dan sayyidul istighfar, sholawat Muhammadiyah. Kalau penjenengan kurang nyaman disebut Muhammadiyah, darani ormas Muhammadiyah, nama lain adalah sholawat uzma ya.
Tapi ini resmi loh, Muhammadiyah itu resmi, bukan Muhammadiyah ormas loh ya. Muhammadiyah kang bangsa Nabi Muhammad itu as-shalawat al-uzma, shalawat yang agung. Kemudian shalawat Ibrahimiyah. Lalu Asmaul Husna. Asmaul Husna ada dua macam, yang langsung Asmaul Husnanya, kemudian ada yang ya pakai ya itu 6, ya Rahman ya Rahim, kemudian ya Wahab ya Razak, dan ya Qawi ya Matin. Keutamaan dan manfaat bacaan hizib Asmaul Husna adalah sebagai berikut. Pertama, kedahsyatan Al-Fatihah. Hizib Asmaul Husna itu yang pertama Al-Fatihah. Kok panjang banget sih, sudah menyanyi. Oke, saya ada yang bertanya? Nek karena terus nese. Baik. Nama lain Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induk Al-Quran. Surat Asy-Syifa, penyembuhan atau penyembuh ya, obat. 7 ayat yang diulang-ulang. Dan surat yang paling sering dibaca. Al-Fatihah memiliki wibawa setingkat di bawah Al-Quran. Dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa membaca Fatihah sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Ada yang menyatakan sama dengan separuh Al-Quran. Ada juga yang menyatakan bahwa bobot wibawanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Maka Al-Fatihah juga dinamai Al-Kafiyah, yang mencukupi, karena apabila dibaca ia dapat mencukupi surat-surat lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ummul Quran atau induk induk Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu pengganti bagi yang lainnya, namun yang lainnya bukanlah pengganti dari Ummul Quran. Hadis Imam At-Tailami. Al-Fatihah disebut juga induk ibadah atau induk segala doa, Ummud Doa, karena di dalamnya tercantum doa, ya doanya itu ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Al-Fatihah disebut juga An-Nur, cahaya. Cahayanya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, dan cahaya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Jibril alaihissalam duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara dari atas kepalanya, hari ini salah satu pintu langit dibukakan yang tidak pernah dibukakan sebelumnya kecuali hari ini saja. Lalu turun mohon maaf ya, turun malaikat gitu, ini salah tulis malaikat bukan orang. Lalu turun malaikat sambil berkata, ini ada malaikat turun ke bumi yang sebelumnya ia tidak pernah turun kecuali hari ini saja. Malaikat itu lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan berkata, saya memberikan kabar gembira kepadamu dengan turunnya 2 cahaya. Yang kedua cahaya itu akan diberikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelummu. Kedua cahaya itu adalah surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah itu 2 itu, Amanar Rasul dan La Yukadifullah. Tapi yang populer dibaca mulai Lillahi ma fis samawati, enggak apa-apa dibaca seluruhnya juga boleh, tapi sejujurnya yang dimaksud adalah 2 ayat itu. Kedua, di mana tidak ada satu doa pun yang disertai dengan bacaan surat Al-Fatihah atau akhir surat Al-Baqarah kecuali aku akan mengabulkannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau panjenengan berdoa membaca Al-Fatihah atau selesai berdoa membaca Al-Fatihah, itu ada dalilnya, ono hadisnya. Hanya memang saya tidak tulis teksnya, saya sudah buka teks hadisnya tapi ya panjang,
sudahlah ini saja cukup, bahwa nanti kalau ingin tahu ya silakan dibuka Sahih Muslim ya atau An-Nasa'i ya. Jadi jangan dengar orang yang ngoceh bahwa baca doa di awali Fatihah, di akhiri Fatihah itu bid'ah, itu dia kurang ngaji atau ngaji ini durung khatam. Yang jelas baca Fatihah itu adalah kebaikan luar biasa. Kemudian untuk ngantar doa ada dalilnya. Diantar di awal boleh, di akhir boleh, pokoknya wasilah, namanya tawassul. Wasilah dengan Fatihah. Loh, wasilah itu ada ayatnya, ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 35 itu. Jadi wasilah itu media. Kita sadar diri bahwa kita ini banyak dosa. Dongo mungkin mandi, mungkin orang mandi. Tapi karena kita antarkan doa kita dengan Al-Fatihah, Ummul Quran, induk Quran, Ummul Doa, induk doa, Ummul Ibadah, induk ibadah, maka ya nyampe. Dan Fatihah itu sendiri juga memang doa, di samping untuk mengantarkan doa. Jumlah hurufnya ada 139 huruf. Maka membaca Fatihah itu sama dengan mendapatkan pahala 1390 poin. Kok pakai poin? Ya poin memang satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10. Kalau 139 dilipatkan 10 berarti kan bener ya 1390 ya. Iyalah. Kali 10 ya tambah 0 kan. Jadi luar biasa. Iman kalau penjenengan baca Fatihah lupa ingatan. Kok lupa ingatan? Enggak, artinya Fatihah ndak lali, wis apal banget ya. Tapi pikirannya belayang. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apal banyak nih. Aku gak ngumul nek wong hafal Fatihah. Sak donya iki umat Islam kabeh hafal Fatihah kok. Aja dipamerne. Maca Fatihah nggih Fatihah ndowres apa dibolang-baleni mergo wirid. Baca 313 kali misalnya. Enek ada yang punya keyakinan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat paling guyu dak iku maca apa kon? Iku gak teko ati, gak tembus ati nek maca carane ngono kuwi. Mesti ketika baca bismillah ya dinikmati, ya alhamdulillah dinikmati, ar-rahmanir-rahim dinikmati, wa maliki yaumiddin dinikmati, gitu loh. Ini Fatihah. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Fatihah mempunyai khasiat untuk berbagai tujuan. Antara lain dapat digunakan untuk mengobati. Karena itu Al-Fatihah juga disebut surat Asy-Syifa, penyembuh atau obat. Rasulullah SAW bersabda, surah Fatihah itu adalah obat dari segala obat. Ada, memang saya khilaf ini, tidak saya tulis teksnya. Jadi ada umud doa wa umud dawa, induk doa dan induk obat. Wong Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu sahabat, seorang sahabat, itu dimintai apa saja bacaan Fatihah. Enek wong apa diintup kalau jengking, tapi kalau jengking Arab sok minum-minum Mas, gede-gede, gak koyo kalau jengking Indonesia gereja itu ndak gede-gede, nek ngentup wah iso semaput iku. Diintup kalau jengking bacakan Fatihah waras. Ada orang ngeluh, apa ngeluh, pusing ya, pusing bacakan Fatihah waras. Ada hadisnya itu. Ada orang gila, majnun, gendeng, dibacakan Fatihah pisan gak waras, pindo gung waras, 3 hari waras, pagi sore pengen 6 berarti. Lah kula maca Fatihah niku tangga kula kok mboten waras. Ya kualitasnya dhewe, amal ibadah dhewe, tapi ini Abu Sa'id Al-Khudri ini sangat populer. Bondo Fatihah itu ada orang gila itu kemudian dikasih bukan upah sih, hadiah 100 ekor kambing.
Fatihah pengen nemu 100 ekor kambing itu. Luar biasa, kena kurban itu ya. Jadi sekali lagi, ayo dicintai Al-Fatihah, direnungi Al-Fatihah, diresapi Al-Fatihah, dimiliki Al-Fatihah, supaya ini hadis Sahih Bukhari loh ya. Diriwayatkan bahkan beberapa orang sahabat suatu hari melewati seorang wanita yang sedang menangis meraung-raung. Setelah ditanya sebabnya, ia menjawab bahwa suaminya kini sedang sekarat dan tidak ada yang dapat mengobatinya karena disengat ular berbisa. Ular kalau ini ya. Lalu salah seorang sahabat mengambil segelas air dan membacakan surat Fatihah ke dalamnya, lalu diminumkan kepada suaminya yang disengat ular tadi, dan sebagiannya lagi diusapkan ke bagian lukanya itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu sembuh, dan sebagai rasa bahagianya istrinya menghadiahkan 30 ekor domba. Kali ini 30 ya. Ada hadis yang 100 itu ada 30 kepada sahabat tadi. Ketika hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab, tidakkah kamu tahu kalau surat Fatihah itu adalah salah satu ayat ruqyah atau ayat terapi? Hadisnya Sahih Bukhari. Jadi ya sesungguhnya lah, ini gampang-gampangan ya. Gampangan ini penjenengan ini melok KSS ini, terus enek wong moro penjenengan opo ae sing dijaluk bacakan Fatihah. Beres sudah. Gak usah bondo lelio. Kan penjenengan sing ke saya kan juga gitu kan. Wah niki kula ngono Al-Fatihah ngono ae wis. Sowen. Wong diomongi gak usah nyang aku, kok pancet nyang aku ae. Jak maca Fatihah. Tapi ndak, saya serius bahwa sungguh kalau bisa ya pengen tahu doa-doa yang lain, tahu ayat-ayat yang lain. Tapi modal awal dan utama adalah Al-Fatihah. Ditiupkan ke air kemudian diminum. Itu ada hadisnya, gak usah kakean cerewet ya. Kan ada tuh yang sing cerewet enek yang YouTube itu. Enek ngajine urung khatam neko-neko. Ini hadisnya Sahih Bukhari semua loh. Hanya sayang mungkin nanti terbitan yang akan datang akan saya tulis hadisnya biar lebih mantap ya. Kali ini terjemahnya saja karena kemarin ngejar waktu sih. Dalam hadis lain, nah ini Abu Sa'id Al-Khudri ini rajanya tuh jagonya KSS ini. Jagonya spiritual ini terkenal sekali ya. Sayyid Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga menuturkan sebuah kisah. Suatu saat beberapa orang sahabat melewati seorang laki-laki yang sedang kerasukan jin kafir. Lalu salah seorang dari para sahabat tadi membacakan surat Al-Fatihah di telinganya, dan dengan izin Allah SWT orang yang kerasukan tersebut sembuh seketika. Ini seketika, kalau yang riwayat lain 3 hari. Kejadian itu lalu dikisahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hiya ummul Quran wa yashfa'un min kulli da'. Ini hadis Sahih Bukhari. Surat Fatihah adalah induk Al-Quran dan ia juga obat segala penyakit. Ini yang dawuh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun sudah hampir jam 8. Demikian untuk yang terkait dengan burhani spiritual. Setidaknya penjenengan punya bekal utama, yaitu menikmati membaca Al-Fatihah. Sungguh saya dalam sholat kecuali pas ngimami, saya kalau Fatihah itu rodok meleset tak baleni, tapi nek ngimami gak wani baleni, nggo dijongkrok nih makmume. Nek salah sholat sendirian, salah sholat sunat itu di samping saya membaca ayat surat yang panjang-panjang, tapi Fatihahnya sering 2-3 kali. Soalnya kurang, saya merasa tidak sopan membaca Fatihah itu, tidak konsen tuh, merasa nyingkur. Apa mas nyingkur itu begini? Nyingkur, membelakangi ya, merasa nyingkur Gusti Allah. Saya kalau membaca iya kan abdu iya kan nasta'in kok gak eling Gusti Allah tuh merasa ya malu lah dengan Allah SWT. Malu. Ihdinas shiratal mustaqim, mohon kepada Allah kok gak konsen tuh, malu saya. Maka ketika
rodok lepas tak baleni, itu untuk menyiksa diri saya waktu itu, awal-awal dulu ya, awal dulu untuk menyiksa diri saya supaya nggak ngelayap kalau baca Fatihah. Akhirnya suwe-suwe ya latih, kemudian ya sudah biasa. Tapi kok umpamanya ngelayap baleni, tapi nek gak ngimami, nek pas ngimami ya rawani.